Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ba'du. Baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Pembahasan ini penting dijelaskan dan diutarakan sebagai lanjutan dari video yang saya buat pada sebelumnya yang membahas tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bebas berkehendak, baik mengadakan maupun meniadakan sesuatu yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada sesuatu, kepada seseorang untuk kaya, maka Allah berkuasa untuk menjadikan dia kaya tanpa ada yang bisa membatasinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk membuat seseorang itu terbatas rezekinya, maka Allah berkuasa untuk menjadikan hal itu tanpa ada sesuatu yang bisa merubahnya. Itu adalah pemahaman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dalam kitab Jawharatut Tauhid disebutkan fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Dialah Allah zat yang khaliqun li 'abdihi, yang menciptakan hambanya. Allah yang menciptakan hambanya dari tiada menjadi ada. Allah yang menciptakan hambanya dari tiada menjadi ada. Dan Allah yang menciptakan wa ma 'amil, apa yang dilakukan oleh hambanya. Ketika hambanya berikhtiar sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak sesuai dengan kehendaknya, maka hal itu memang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu hanya bagian dari beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mempengaruhi hasilnya apapun. Muwaffiqun liman arada an yasil, dan Allah yang memberikan taufik, hidayah taufik, Allah yang menolongnya, Allah yang memberikan fasilitasnya, Allah yang menggerakkan hatinya. Ketika seseorang itu dikehendaki Allah untuk sampai kepada tujuannya. Jadi para baraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam syarah Jawharatut Tauhid, yaitu kitab Tuhfatul Murid, menyebutkan ketika ada hubungan sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat itu hanyalah hubungan ta'alluqan adiyan, pengaruhnya ketika ada sebab-sebab biasa mempengaruhi kepada hasilnya. Jadi pengaruhnya itu adalah pengaruh kebiasaan saja, ya, pengaruh kebiasaan saja. Biasanya ketika seseorang berikhtiar A secara maksimal, maka hasilnya adalah A. Biasanya ketika seseorang berikhtiar B, maka hasilnya biasanya adalah B. Tapi itu bukan suatu kepastian. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, yaitu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Sekali lagi saya katakan, jadi sebab akibat hubungannya adalah hubungan kebiasaan saja, atau ta'alluqan adiyan. Bukan ta'alluqan aklian. Ya. Bukan hubungannya adalah hubungan konsekuensi akal yang pasti terjadi, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang melakukan sebab-sebab biasa, maka pengaruh hasilnya pasti seperti ini, tidak bisa dipisahkan. Itu adalah ta'alluqan aklan. Itu tidak seperti itu. Harus kita pahami sebagai hamba Allah, segala sesuatu itu adalah disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan sebab akibat adalah hubungan kebiasaan saja. Maka yang harus kita pahami juga ada klaim-klaim yang salah, di mana klaim itu mengatakan sesuatu itu bisa
Sebab-sebab biasa itu bisa mempengaruhi hasilnya karena kekuatan alamiahnya. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Bahkan kalau pemahaman ini merasuk ke dalam akidah kita, kepada keyakinan kita, bisa menyebabkan kekufuran. Karena di situ membatasi kepada kebebasan Allah Subhanahu wa taala, membebasi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalkan ada seseorang makan, pengaruhnya kepada kenyang adalah suatu kepastian, adalah kekuatan karena makan itu sendiri. Seseorang minum, jadi melepas dahaganya itu adalah suatu kepastian, atau lepas dahaganya itu karena kekuatan minum itu sendiri. Nah, itu kalau akidah itu merasuk kepada kita, kepada akidah kita, akan merusak kepada akidah. Ya. Jadi yang harus kita pahami sebagai seorang hamba adalah bahwa ikhtiar kita sebagai seorang hamba adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintah. Adapun hasil dari ikhtiar yang kita lakukan itu adalah hasilnya adalah hasil kebiasaan saja. Ya. Tidak ada pengaruh apapun terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah berikhtiar secara maksimal dengan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terus berikhtiar dan terus berdoa, terus diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.